KDK itu juga harus tegas. Ya, jadi kalau nggak tegas ya seperti ini. Jadi multi tafsir. Jadi kalau KDK itu boleh ngapain, dalam posisi apa, kongres luar biasa itu seperti apa juga mekanismenya tadi misalkan ya, juga seperti apa. Nah, masa jabatan itu 3 tahun itu dihitung kapan? Oh, harus ditulis. Iya, dituliskan, dituangkan. Jadi biar jelas. Bukan hanya angka 3 tahunnya saja. Karena kan di sini ada penafsiran juga 3 tahun menurut versi teman-teman yang lain, misalkan itu kan 3 tahun pada saat setelah kongres kan. Kongresnya bisa diundur 1 tahun, 2 tahun, jadi repot. Tapi kan ada di pasal 16 ayat 10 huruf C kan jelas. Kongres menetapkan dan menentukan dan menetapkan ketua umum untuk masa bakti 3 tahun. Ya makanya itu kan menurut saya sih juga udah jelas. Tapi kan dengan tadi KDK ternyata ditambahin. Iya sih. KDK ininya apa, unsurnya apa, itu juga kan belum jelas. Makanya pertanyaan saya, KDK itu sebetulnya dipergunakan untuk apa sih? Itu kan nggak jelas. Keputusan di luar kongres, berarti kan seakan-akan sama kan? Dipersamakan. Tapi anggaran dasarnya kan jelas. Tidak ada yang kemudian bisa didelegasikan selain kongres. Nah, di pasal 3-nya ada, Kang, dipersamakan dengan keputusan luar kongres adalah keputusan yang diambil, dipersamakan dengan keputusan kongres ialah keputusan yang diambil di luar kongres dengan cara pelaksanakan diatur dalam anggaran rumah tangga. Ya, anggaran rumah tangganya cuma gitu doang. Mekanisme toh. Iya. Sebulan ngasih usulan, sebulan ditunggu jawaban, sebulan menyampaikan hasil. Iya. Jadi itu yang perlu diperbaiki. Banyak sih yang harus diperbaiki ya. Jadi kadang-kadang pada saat kongres itu memang banyak yang jalan-jalan melulu gitu pada saat bahasan gitu ya. Gak apa-apa kan, biar besok kongres luar biasa biar nggak kemana-mana kan, ya perlu juga dikasih masukan oleh Prof. Udin nih. Jadi apa yang perlu diperbaiki di anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Iya, itu banyak hal ya. Selain itu tadi. Itu tadi termasuk juga kode etik tentu, karena ada digital, era digital gitu ya sekarang ini. Juga harus diperbaiki gitu kan. Bagaimana kemudian bermedsos misalkan ya. Nyindir gitu kan di medsos banyak banget ya sekarang. Ngebully, nyinyir. Tapi kan nggak bisa dibendung kalau medsos mah. Ngerti, tapi kan minimal kalau sudah diatur dalam kode etik kan bisa misalkan ada polisi, ada polisi cyber gitu ya. Ada rambu-rambunya. DKP cyber. DKP cyber. Nambah 1 organ lagi. Udah nama Mahkamah Perkumpulan jadi DKP cyber. Itu mah dari DKP bagi 2 aja, DKP manual, DKP digital. Selain itu apa lagi, Kang, yang perlu dikasih masukan untuk perubahan di anggaran dasar utamanya, anggaran rumah tangga? Ya itu sih yang terpenting itu sih sebetulnya merespon keadaan sekarang ya. Nah, force majeure itu apakah perlu lewat KDK? Kan force majeure itu diatur oleh undang-undang ya, sebetulnya nggak ada cerita itu kan. Kalau undang-undang mengatakan bahwa ini keadaan force majeure ya ada keputusannya dong. Nah, itu kan gara-gara alasan KDK pertama kan gara-gara. Ya, sekarang pertanyaannya apakah COVID-19 itu masuk kategori force majeure? Dan mendunia. Iya, ini kan umum, cerita umum ya, cerita negara kan enggak sih. Negara jalan aja. Kalau force majeure itu karena misalkan gempa bumi yang atau katakanlah gitu bencana alam yang memang nasional, itu baru force majeure. Berarti COVID bukan force majeure? Bukan. Ya kita lihat di dalam. Tapi kan ada pembatasan. Iya, pembatasan itu kan bukan berarti tidak boleh melakukan katakanlah kongres. Karena yang membatasi nggak. Iya sih. Iya benar sih. Peradi aja pakai hybrid ya dulu ya. Ada yang datang, ada yang lewat Zoom. Iya. Makanya kan banyak yang sudah melakukan kan. Iya sih. Di 2022 ini ya. Di 2022 ya. Ya di awal di pertengahan itu banyak. Ya saya aja ke Iceland bulan Mei ya. Bulan Mei itu udah aman kok di Paris, nggak ada yang pakai masker, di
Belgia nggak ada yang pakai masker. Tapi kalau menurut Kang Udin bisa diterima secara akademisi, secara aturan ya. Ketika sebuah amanah Kongres itu mundur, apakah itu mempengaruhi mundur juga semua? Karena KRP3YD mundur, maka Kongresnya ikut mundur. Ya kalau tadi saya bilang, kalau kemudian organ-organnya memang kemudian legitimate, nggak ada masalah. Kan sebetulnya sumbernya itu dari kenapa kemudian tidak dilakukan PLT gitu loh. Kalau waktu itu oke PLT walaupun misalkan pejabatnya sama gitu ya, nggak ada masalah sih. Nah kalau bentuk kegiatannya karena RP3YD-nya mundur, maka Kongres ikut mundur, itu masuk akal nggak? Nah kalau itu karena memang kembali lagi ke anggaran dasar, kita kembalikan aja ke anggaran dasar. Semuanya itu kan kita punya anggaran dasar kan, yang balikin aja sih itu. Ya semua organisasi punya anggaran dasar. Kalau tidak dikembalikan ke situ ya repot. Seperti sekarang. Jadi pasrah. Susah ngomongnya gitu kan kalau udah begitu. Jadi kondisi ini tinggal nunggu kementerian. Ya, kalau saya sih aman-aman aja lah. Gitu. Aman-aman kalau ternyata isi dari kementerian itu bertentangan kan udah siap-siap dan ada surat kan udah resikonya berarti kan. Berarti pemerintah siap mengambil resiko. Ya. Kesimpulan terakhir sebagai closing statement dari Kang Udin, dari Kang Prof Udin, kondisi saat ini dengan istilahnya apa ya? Kalau banyak yang dari masukan dari teman-teman notaris di lapangan, anggota lah, kok senang banget sih sama KDK? Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik, itu aja. Udah gitu dong. Kira panjang lebar. Salam hormat buat rekan-rekan semuanya. Merdeka. Tunggu. Dari kementerian. Oke, terima kasih Kang Prof Udin Narsudin Kang Prof Dr. Haji Udin Narsudin SA SPN MHUM sudah meluangkan waktu, dan kalau ada beberapa hal crossover yang bisa Cross TV garis bawahi. Yang pertama, kalau dibilang terlambat, sudah kaset. Sudah sangat-sangat terlambat kondisi saat ini, tapi masih bisa dilakukan. Karena apa? Kekuasaan tertinggi tetap di tangan anggota. Begitu Kang ya? Iya. Woi, langsung dijawab sama Bang Eki Ridwan. Merdeka juga Kang Prof Udin Narsudin. Nah, dari masih data anggota. Jadi anggota bisa melalui Pengda, merapat anggota, mengusulkan, kemudian kalau yang penggulnya sudah tanda petik expired, bisa mengajukan PLT. Nah, PLT itu nanti akan bergabung untuk menentukan PLT di tingkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Semoga bincang-bincang santai ini sedikit banyaknya dapat memberikan masukan baik untuk teman-teman anggota maupun organisasi. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Cross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.